saya memberikan pandangan begini. Garam diproduksi di Kabupaten Kupang dan garam diproduksi di Madura, harga pokok produksinya sama. Tetapi yang membedakannya adalah garam masih di Kupang. Dia sampai Surabaya harus membutuhkan logistik cost. Dan itu bisa hampir sama dengan harga pokok produksi. Sehingga kita punya produk nggak bisa bersaing ke jauh. Ada satu jokes dari saya, di mana bekerjalah membantu orang sampai orang mencurigai Anda itu caleg. Saya pernah dicurigai bahwa saya ini akan maju dalam kontestasi politik. Saya mau katakan, sampai kapanpun Yusak Benu tidak akan maju dalam kontestasi politik, legislatif maupun eksekutif. Dunia saya adalah dunia pelayan. Ini tadi kita lihat di Kak punya story ada pertemuan Mbak Omong ekonomi ya. Ekonomi dan beberapa influencer seperti itu di Jakarta pernah bilang 2024 itu adalah masuk Indonesia gelap. Sehingga saya ingin bertanya seberapa optimis dan mungkin karena saya belum baca juga itu laporan dari BI tebal banget itu kalau misalnya mau di print ya. Seberapa optimis Pak? Mungkin ini terakhir saya seberapa optimis perekonomian kita di NTT ini dan juga korelasinya dengan laporan yang sudah ada tadi karena saya juga nggak ikut, itu mungkin menarik Pak bisa. Jadi begini, tahun 68 itu NTT, NTB dan Bali itu masuk dalam satu provinsi disebut Sunda Kecil. Kemudian Bali memisahkan diri, berfokus pada pariwisata. NTT dan NTB itu berfokus pada pertanian. Dan mereka dari dua provinsi ini berpikir bahwa kemudian akan menjadi provinsi industri pertanian. Tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Karena apa? Mereka hanya memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas dalam bahan baku dan sumber daya alam. Tetapi mereka lupa bahwa untuk mengkonek dari NTT dan NTB ke Jawa itu memerlukan biaya yang besar. Tadi sempat disinggung Pak Hussein sebagai logistik cost. Saya memberikan pandangan begini. Garam diproduksi di Kabupaten Kupang dan garam diproduksi di Madura, harga pokok produksinya sama. Tetapi yang membedakannya adalah garam masih di Kupang. Dia sampai Surabaya harus membutuhkan logistik cost. Dan itu bisa hampir sama dengan harga pokok produksi. Sehingga kita punya produk nggak bisa bersaing ke jauh. Yang saya memberikan pandangan sebagai saya sebagai Ketua INSA, Indonesia National Ship Owner, Asosiasi Pemilik Kapal, bahwa kita membutuhkan logistik cost yang lebih rendah. Iklim investasi di bidang maritim harus kondusif. Sehingga banyak investasi maritim masuk, dengan persaingan harga akan menekan harga. Sehingga kita akan bisa berdampak pada mendorongnya perekonomian di bidang pertanian yang bisa go nasional. Itu pandangan saya di bawah NTT. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang lain. Kalau para pakar ekonomi melihat 2024 itu gelap, 2025 akan menjadi tahun yang berat, begitu ya. Saya bicara atas nama pribadi saya bahwa ketika terjadi kejadian di Los Angeles dan kejadian beberapa kejadian di dunia ini sebenarnya membuka mata kita bahwa dunia kita nggak baik-baik saja. Tetapi hidup dengan ketakutan dan kekhawatiran nggak ada gunanya. Maka saya udah bilang bahwa kita bertumbuh dari iman. Di ajaran Kristen saya 1.000 orang boleh rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Tapi anak-anak Tuhan tetap berdiri tegak, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Maka kita nggak perlu khawatir. Tetapi selain memperkaya iman kita untuk terus naik, tapi kita juga aktualisasi diri itu penting. Maka anak-anak muda ini jangan berpikir buka bisnis yang sama dengan orang lain. Kalaupun sama harus memberikan beda. Seluruh bisnis saya itu nggak ada yang sama dengan perusahaan. Artinya saya satu-satunya perusahaan di NTT yang bergerak di bidang itu. Saya kapal swasta satu-satunya. Saya renewable energy satu-satunya bahkan di Indonesia. Saya minyak biodiesel satu-satunya. Saya punya perusahaan AMDAL satu-satunya. Saya mau bikin bisnis yang punya diferensiasi beda. Dan ketika saya punya bisnis yang sama, maka saya harus memberikan servis lebih. Walaupun keuntungan saya akan berkurang dari memberikan servis lebih, tetapi
itu berkurang di awal. Dia akan lipat kali ganda di akhir. Karena banyak pengusaha itu pengen mendapatkan untung sebesar-besar secepat mungkin di awal. Betul. Tapi itu adalah keuntungan terakhir. Ketika kita memberikan servis lebih, akan ada cost di situ. Tetapi kalau orang merasakan hospitality, orang merasakan servis yang lebih, betul. maka orang nggak bakal lupa kita. Saya selalu mengajarkan anak-anak begini, ketika Anda tolong seseorang, jangan menerima bantuan apapun. Betul. Karena apa? Begitu Anda tolong dan orang itu memberikan kompensasi rupiah dan Anda terima, profesional, selesai. Tetapi ketika Anda memberikan pertolongan, orang mau memberikan sejumlah dana ke Anda tolak. Anda sementara meninggalkan hutang jasa ke orang itu. Dan dia nggak akan, investasi sosialnya dia nggak akan lupa. Bahwa ada seorang anak muda yang selesai dengan dirinya nggak memikirkan uang. Tetapi saya punya hutang jasa dengan dia. Kemudian ketika Anda menarik kembali hutang jasa itu, berlipat kali ganda nilainya. Dengan dibandingkan dengan nilai rupiah sedikit yang Anda terima kali itu. Itulah yang saya dorong anak muda, bahwa ketika Anda kerja, aktualisasi diri, jangan kerja untuk uang, tapi menyukai apa yang Anda kerjakan, passion Anda di mana, lakukan sebaik mungkin, maka uang itu mengikuti. Saya bangun, berdoa, olahraga, kerja setiap hari. Rutinitas tetap. Kenapa? Saya punya jam kerja ini nggak masuk akal. Kadang sampai jam 10, jam 11 malam. Tapi kita kerja sampai menyukai pekerjaan itu. Ketika kita menyukai, maka kemampuan-kemampuan yang biasa kita pesimis itu semua keluar optimis. Dan ketika sesimpel ini, kalau kakak mengerjakan sesuatu dengan hati yang senang, seperti orang pacaran, itu pacarannya 5 jam juga belum capek. Tapi kalau mendekati seseorang yang tidak kita sukai, 5 menit itu terlalu lama. Betul ya? Sehingga pekerjaan yang kita cintai, kita kerja dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita, itu seberat apapun jadi ringan. Dan ketika saya susah, saya tahu bahwa saya nggak boleh terlalu lihat ke atas. Saya harus sering lihat ke bawah, supaya ada ucapan syukur. Ketika itu ada kekuatan. 2025 bagi pribadi saya, yang selalu saya ambil dalam story saya harus menularkan ini bagi anak-anak muda, bahwa bekerja secukupnya, tetapi melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena dalam firman itu dibilang begini, orang yang diberkati Tuhan itu Tuhan berkati waktu dia tidur. Dia tidur saja diberkati, apalagi dia kerja. Susah payah tidak akan menambahkan, tapi berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Jadi kita mau kerja banting tulang tapi tanpa perkenanan Tuhan sia-sia. Dan saya udah pernah coba itu. Semua bisnis yang saya coba gagal bangkrut. Saya bangkrut di umur 28 tahun. Saya bangkrut 5-6 tahun baru saya bangkit. Dalam waktu 5-6 tahun itu seluruh pekerjaan saya jalani. Sampai jual makanan yang untungnya satu porsi cuma 5.000. Saya kerjakan. Tapi disitulah pembentukan karakter saya. Saya bersyukur ada masa di mana saya jatuh, sehingga saat ini saya harus bilang anak-anak muda tidak jatuh pada lubang yang sama. Begitu. Siap. Makasih banyak Kak Yusak untuk hari ini ngobrolannya untuk di kanal. Jadi ini memang kanal politik gagasan, tapi politik itu kan luas ya. Tidak hanya ada pada saat kontestasi seperti pileg, pilpres, dan juga untuk pilkada. Tapi kanal ini juga sebetulnya gerakan dari saya pribadi, kemudian ada teman-teman juga yang masuk. Bagaimana kita mau mengekspos figur-figur baik dia politisi atau orang yang seperti kakak ya, Kak Yusak. Juga bisa punya dampak secara gagasan, makanya namanya politik gagasan. Ini sebuah gerakan, dan semoga diskusi kali ini nanti kalau ditonton bisa berdampak juga untuk teman-teman muda, kemudian juga untuk pengusaha yang lain mau melakukan hal yang serupa. Ya, mungkin closing statement Kak, mungkin ada pesan-pesan awal Kak untuk muda-mudi NTT biar di usia 40
dalam tanda petik kalau saya lihat ini sudah mapan lah secara ekonomi, apa mungkin ada pesan-pesan untuk pengusaha-pengusaha muda di NTT? Ada satu jokes dari saya, di mana bekerjalah membantu orang sampai orang mencurigai Anda itu caleg. Saya pernah dicurigai bahwa saya ini akan maju dalam kontestasi politik. Saya mau katakan, sampai kapanpun Yusak Beni tidak akan maju dalam kontestasi politik, legislatif maupun eksekutif. Dunia saya adalah dunia pelayanan. Saya sering dicurigai mau maju dalam ranah politik. Saya baca Pak Bambang Susatyo kali itu bilang, membantulah orang sampai orang mencurigai Anda sebagai salah satu caleg. Itu terbukti di mana? Bahwa kita bekerja dengan hati. Saya punya satu pesan bagi anak muda. Bekerjalah dengan hati, bikinlah bisnis yang punya diferensiasi, dan berikanlah servis yang terbaik, dan hidupilah hospitality sebagai karakter yang baik. Saya percaya yang paling utama itu adalah keimanan. Semua dikolaborasikan dengan baik. Anda akan melihat 5-10 tahun lagi, saya percaya saya akan ketemu dengan anak-anak muda pengusaha yang luar biasa. Siap. Makasih banyak Pak Yusak untuk waktunya. Siap. Ya, makasih banyak. Tuhan memberkati Pak. Tuhan berkati.